Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah. Kita boleh bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah melalui kita memperingati Natal, membuat kita semakin mengerti akan hati Tuhan. Membuat kita bagaimana boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Dia. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Hari ini kami berkumpul bersama-sama, boleh memperingati hari kelahiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang adalah Allah rela datang di dalam dunia ini demi menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon urapan kuasa Tuhan turun atas kedua hamba-Mu. Juga setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam perjanjian baru, di dalam surat Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Jikalau saudara-saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk saudara. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, selama bulan Desember ini, kita bersama-sama di dalam renungan kita ataupun di dalam kebaktian hari Minggu, kita telah bersama-sama belajar dari kitab Hosea. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Hosea, seorang nabi Tuhan yang setia dan hidup kudus, untuk menikah seorang wanita Sunda, yaitu Gomer. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Hosea sebenarnya merupakan sebuah gambaran apa yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel dan bagi kita semua. Secara umum, bagi setiap kita, jikalau menikah dengan seorang wanita Sunda, merupakan sebuah hal yang tidak masuk akal. Namun itulah cerminan bagaimana Tuhan mengasihi kita semua, tidak masuk akal. Di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, di sana berbunyi demikian.
Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6章ที่3 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalimat ini adalah sebuah kalimat yang sangat indah. Apalagi ini diucapkan oleh orang-orang Israel, diucapkan ini bagi Tuhan. Hal ini kelihatannya mereka adalah seorang yang sangat rohani. Sehingga mereka berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Sebab Tuhan tahu di balik semua perkataan yang mereka ucapkan, tidak ada ketulusan. Bangsa Israel hanya mau berbalik kepada Tuhan di saat mereka butuh pertolongan Tuhan. Di saat mereka membutuhkan berkat daripada Tuhan. Namun ketika mereka terlepas dari kesulitan, daripada penderitaan, mereka segera berpaling kepada berhala-berhala yang lain. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, Tuhan dengan jelas-jelas berkata, kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara sekalian, kalimat ini memperlihatkan kepada kita bagaimana orang-orang ini sebenarnya mereka berpura-pura. Atau dengan kata lain kita dapat mengatakan ini adalah cinta yang pura-pura. Yang hanya sementara. Secara rohani mereka seolah-olah itu begitu mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya apa yang mereka katakan itu justru sangat memuakkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita dapat melihat Tuhan sedang menceritakan ulang mengenai relasinya Allah dengan manusia. Khususnya relasinya dengan orang-orang Israel. Boleh dikatakan relasi mereka itu adalah relasi yang tidak sehat. Karena Allah terus memberi kepada mereka. Allah terus mencari dan manusia terus berlari dan mendukakan hati Tuhan. Tetapi di dalam kebijaksanaan Allah, Allah justru tetap mengasihi bangsa Israel. Meski itu memuakkan dan menyakitkan. Kalau kita membaca di dalam Hosea 11 ayat yang ke-9, Kitab Hosea 11 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Hosea 11 ayat 9. Hosea 11章ที่9節 Ngài biệt bụt phạt liết
猛烈嘅怒氣，也不猜毀滅以法蓮，因我係上帝，並非是人，係你哋人中間嘅生者，我必不猜怒中臨到你哋人。Mungkin sekali bagi kebanyakan orang, ketika membaca bagian firman Tuhan, mungkin mereka melihat, mereka dapat mengatakan bahwa mereka mengenal Allah sebagai Allah yang pemarah. Allah yang suka menghukum. Allah yang penuh dengan cemburu. Allah yang kejam. Tetapi sebenarnya justru kita dapat melihat kasih Allah yang sangat pas dan tepat. Saudara-saudara sekalian, di dalam Roma 8 ayat 35, Roma 8:35, Rasul Paulus mengatakan sebuah kalimat yang sangat baik. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara yang terkasih, saya rasa saya tidak perlu lagi menunjukkan bukti kasih Allah kepada kita. Mungkin ada di antara saudara yang menjadi orang Kristen sudah lama. Saudara menjadi orang Kristen jauh lebih lama daripada saya. Ataukah saudara mungkin lebih muda dari saya? Saudara lebih pintar dan jauh lebih mendalami Alkitab daripada saya. Yang sangat menarik di dalam ayat yang ke-32, Paulus mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara sekalian, di dalam ayat ini kita dapat melihat sebuah kata yang sangat menarik, yaitu segala sesuatu. Mengapa Paulus seperti mengatakan hal itu berulang-ulang? Saya bisa simpulkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Kita tidak boleh sembarangan memahami kata segala sesuatu di ayat ini. Bukan segala sesuatu yang kita bayangkan. Bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Namun segala sesuatu yang kita butuhkan untuk jaminan keselamatan. Sekali lagi, Allah menyelamatkan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang diperlukan sehingga keselamatan kita tidak akan gagal. Dari kedua ayat yang kita baca, kita dapat melihat bahwa
kasih Allah sangat dekat dengan karya keselamatan. Atau dengan kata lain sangat lekat dengan karya keselamatan itu. Maka dari itu, kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti terbesar kasih Allah. Untuk menggenapi karya keselamatan Allah yang Allah sediakan. Pada akhirnya, kita bisa mengerti mengapa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus, maka Allah sendiri yang merasakan pergumulan dan derita di dunia. Orang percaya bisa mengalami pergumulan karena dosa. Maka manusia mengalami pergumulan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Yesus tidak berdosa, tetapi dia mengalami pergumulan. Apakah ini sesuatu yang adil? Saudara sekalian, 3 minggu berturut-turut kita telah mendengar khotbah mengenai kisah percintaan antara Allah dengan manusia. Dan harusnya hari ini Natal menjadi kesimpulan dari 3 khotbah sebelumnya. Dari dulu, dari pertama kali saudara mengikuti perayaan Natal, baik itu di sekolah minggu ataupun ibadah Natal lainnya, khotbahnya pasti itu saja. Tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kelahiran Tuhan Yesus di kandang yang kotor, tentang ketaatan Yusuf dan Maria, tentang persembahan orang Majus, dan lain sebagainya. Itu saja isi khotbah Natal. Tahun ini mungkin khotbah saya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Justru bisa jadi berbeda. Adapun respon saudara dan saya. Saudara sekalian, saya sudah banyak kali untuk membimbing pasangan yang akan menikah. Salah satunya adalah Franz dan juga Vicky. Mereka adalah suami istri. Saya ingat sekali waktu mereka menikah, mereka punya foto pre-wedding yang sangat indah sekali. Ketika mereka berada di Bangka atau Belitung, saya lupa yang mana. Saya ingat waktu pemberkatan nikah mereka, waktu acara resepsi pernikahan mereka. Saya ingat acara mereka itu sangat indah dan megah. Gereja kita mempunyai aturan. Pemberkatan nikah itu memakai lantai yang pertama di bawah. Lantai yang kedua yang di atas hanyalah untuk mereka yang mau menikah dengan tamu yang banyak.
Dan betul dia berkata bahwa saya cukup banyak tamu. Betul saudara, pada hari pernikahan mereka, tamu bukan saja penuh di lantai kedua yang ada, tetapi juga di balkon. Saya tahu Franz dan Vicky, mereka pasti berharap kisah percintaan mereka bisa berjalan dengan baik dan indah. Ngài相信 Franz 同 Vicky 姊妹呢，佢哋嘅愛呢能夠順利嘅進行。Saya tahu mereka berdua adalah pasangan yang ideal. 佢哋兩係一份理想嘅一對。Banyak orang yang mengagumi relasi mereka. 有很多人很佩服佢哋一對。Setiap orang tentu berharap mempunyai kisah cinta yang indah dengan pasangannya. 每個成人呢都希望有看一個很美好嘅對象。Romantis，是份romantic，lucu，也係份可愛。saling melengkapi，也彼此裝配。saling mengerti，也彼此了解。minim masalah，冇很少嘅問題。bisa berdiskusi，能夠彼此談論。dan yang lain-lainnya. Kita ke tenten. Ini sangat indah sekali. Tetapi saudara, bagaimanakah cinta kita dengan Tuhan? Kalau kita terus memikirkan bagaimana kisah cinta yang indah dengan pasangan kita, apakah kita pernah berharap kita mempunyai kisah cinta yang lebih indah dengan Tuhan? Semua ini bergantung pada respon kita. Mungkin ada sebagian dari saudara yang merasa mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, tidak apa-apa, luar biasa. Puji Tuhan. Namun saudara sekalian, di dalam khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau secara khusus ini ditujukan kepada mereka yang berkata relasi saya dengan Tuhan itu ada relasi yang buruk. Saya tahu di masa-masa seperti ini ada banyak orang yang bergumul dan pergumulan mereka bisa berdampak pada relasi mereka dengan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi? Hal ini tentu berdampak bagi relasi kita dengan Tuhan. Sebagian dari kita mungkin merasakan kekeringan rohani karena ibadah secara online. Karena kita itu harus cross secara online. Seolah-olah tidak ada sentuhan yang menyegarkan jiwa kita. Tidak ada gairah saat kita saat teduh. Dan jelas kita tidak mempunyai relasi yang buruk dengan Tuhan. Sebagian dari kita mungkin merasa tidak terpuaskan dengan ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita. Dan mungkin itu mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, jangan lupa bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalaupun hari ini kita merasa terpisah dari Allah, pada
Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita tidak mungkin terpisah dari Allah. Mungkin problemnya ada dalam kita. Di Natal ini, marilah kita punya respon yang benar. Sekali lagi saya katakan, khotbah saya bukanlah khotbah yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Tetapi yang harus berbeda adalah respon saudara. Tuhan sedang menunggu saudara kembali untuk membangun relasi dengan Dia. Memperbaiki pola saat teduh. Berdoa, sungguh-sungguh mengikuti cross dan kebaktian. Bahkan ambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Meskipun kondisi sulit, lakukan semua itu dengan cinta yang besar dan semata-mata hanya untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah mengambil 9 langkah itu. Saudara dan saya hanya perlu mengambil 1 langkah saja. Kembali membangun relasi yang sudah lama rusak. Dan kembali merangkai ulang kisah cinta kita dengan Tuhan. Maukah saudara? Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal. Kami diingatkan bagaimana kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Engkau yang adalah Allah, rela datang ke dalam dunia ini. Engkau datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya setiap kami orang-orang berdosa, melalui Engkau kami memiliki jalan keselamatan. Kami memiliki sebuah hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, ketika kami belajar akan firman Tuhan hari ini, kami belajar bagaimana membangun relasi yang lebih intim, yang lebih dekat dengan Engkau. Kalau selama ini relasi kami dengan Tuhan adalah relasi yang buruk, kami mau bertekad di tahun yang akan datang, kami mempunyai sebuah relasi yang baik. Bahkan kami mau melatih diri, merangkai ulang kisah cinta kita dengan Tuhan. Kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh mencintai Engkau, kami mau mengambil sebuah keputusan, merangkai ulang kisah cinta kita dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami, bukan hanya sekedar merayakan Natal, tetapi ketika kami mengingat Natal, kami mengingat pengorbanan Tuhan, kami kembali lagi untuk menguji diri. Apakah kami sungguh-sungguh mencintai Engkau? Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sambutlah Dia,
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.